Tes, sudah terlihat lah anunya PPT-nya di layar. Inggi sudah. Oke, mantap. Oke lah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kelas kita mulai dulu lah. Alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan lancar dan mudah untuk dipahami. Ya, mungkin untuk berdoa kita berdoa masing-masing lah. Jadi berdoa kita mulai. Ya, selesai. Oke, pertama-tama Bapak cek dulu orang-orangnya di sinilah. Apakah ada kah? Ada. Jadi pertama Amalia Sari ada. Ada. Oke. Lalu Aryani Dwi. Adakah? Ada. Oke, bagus. Lalu Arseli Bulkis. Ada. Oke. Heri Darmawan. Hadir. Oke, mantap. Muhammad Ahmad. Muhammad ya. Hadir. Oke. Oke, Faisal. Oh, Faisal ada. Oke, siap. Lalu Nabila. Ada. Oke. Nur Husna. Ada. Oke, ada. Lalu ada Pilar Pilar Putra. Ada. Oke. Ada. Sip. Selalu Rizky Maulana. Ada. Siap. Rusdiana. Ada. Oke. Dan terakhir Shirley Herlita. Ada. Oke, jadi yang berhadir di Zoom ini aktif semua gitu. Oke, kita kembali ke PPT-nya lah. Nah, oke, jadi pada pertemuan kali ini, naklah kita akan membahas mengenai pelaporan keuangan perusahaan jasa. Oke. Jadi sebelum kita mempelajari pelaporan keuangan perusahaan jasa ini, jadi sebelumnya itu kita harus mempelajari itu namanya ada neraca saldo, lalu ada jurnal penyesuaian dan jurnal neraca saldo yang telah disesuaikan. Nah, itu pelajaran-pelajaran kita yang sebelumnya. Nah, karena kita sudah mempelajari, maka kita bisa lanjut lagi ke tahap selanjutnya, yaitu tahap pelaporan keuangan perusahaan jasa. Oke. Nah, pada bagian pertama ini dulu. Ada namanya laporan laba rugi. Oke. Untuk laporan laba rugi ini adalah laporan tentang kinerja keuangan suatu perusahaan. Dan fungsinya ini untuk memonitor kemajuan dan kemunduran keuangan perusahaan. Jadi dalam laporan laba rugi ini kita dapat mengetahui itu apakah perusahaan kita ini mengalami keuntungan atau malah sebaliknya kerugian. Nah, jadi dalam sebuah perusahaan itu untuk mengecek perusahaan itu untung atau rugi ya dengan melihat di laporan laba rugi. Oke. Nah, jadi untuk menyusun laporan laba rugi ini kita bisa melihat itu di bahasanya itu di kertas kerja atau neraca lajur atau juga bisa kita lihat di neraca saldo yang setelah penyesuaian yang di minggu kemarin yang sudah kita susun. Jadi ada seperti ini. Nah, jadi di laporan laba rugi ini
Yang perlu kita hitung itu cuma 2 akun, yaitu pendapatan dengan beban. Nah, ingat. Jadi yang lainnya ini tidak usah dihitung. Cukup pendapatan sama beban saja. Oke. Jadi, nah, laporannya nanti berbentuk seperti ini. Nah, di sini ada pendapatan sama beban saja kan? Nah, jadi untuk menghitung laporan laba rugi ini kita masukkan dulu pendapatannya berapa. Sesuai dengan data sebelumnya itu pendapatan kita ada 13.200.000 misalnya. Kita masukkan 13.200.000. Lalu di sini ada beban usaha. Nah, beban usaha itu mencangkup semua beban-beban ini. Ada beban transportasi, alat tulis, kantor, penyusutan, asuransi, gaji-gaji, dan upah lah. Kita masukkan sini dari transportasi ini 800 sampai beban gaji dan upah yaitu sebesar 4.200.000 ini kita masukkan lagi ke sini. Nah, setelah kita masukkan beban-beban ini, kita jumlahkan dulu beban-bebannya. Makanya di sini ada namanya total beban. Nah, jadi dari 800, 1.400.000, 400, 300 sama 4.200.000 ini kita jumlahkan dan hasilnya adalah 7.100.000. Oke, sampai sini paham dulu? Bisa diikuti? Halo? Bisa. Oke. Paham, bisa. Nanti kalau Bapak menjelaskan terlalu cepat, bisa open mic aja bilang, Pak terlalu cepat, bisa diulangi, bisa aja gitu. Oke, Inggih, Pak. oke mantap. Nah, jadi tadi sudah sampai di total beban kan? Total bebannya yaitu ada 7.100.000. Oke, jadi bagaimana kita mengetahui perusahaan itu laba atau rugi? Nah, jadi setelah kita menjumlahkan seluruh beban, maka kita hitung lagi yaitu pendapatan. Ini ingat ya, pendapatan dikurang beban. Itu rumus untuk mencari laba atau rugi. Ingat, pendapatan dikurang beban. Jangan beban dikurang pendapatan. Tidak bisa dibalik. Jadi rumusnya itu mutlak yaitu pendapatan dikurang beban. Jadi pendapatannya ada 13.200.000, lalu bebannya ada 7.100.000. Karena ini dikurang, jadi kita kasih tanda kurung nih. 13.200.000 dikurang 7.100.000, maka menghasilkan laba bersih sebesar 6.100.000. Nah, dari sini ada pertanyaan dulu. Ayo, apa ada pertanyaan? Ayo, jangan sampai ini Bapak yang nanya nanti. Kalau ada kurang paham bisa ditanyakan. Oke, kalau gitu Bapak yang nanya ya. Gak apa-apa ini, kita santai-santai aja. Muhammad ada Muhammad? Hadir, hadir. Oke. Nah, Muhammad, dari penjelasan ini Muhammad paham lah. Inggih, paham. Oke. Misalnya kita sedikit modifikasi nih, Mat. Misalkan inilah bebannya itu kita balik sama pendapatan. Jadi di sini pendapatannya 7.100.000, sedangkan bebannya 13.200.000. Nah, jadi itu hasilnya jadi laba atau rugi? Hasilnya jadi rugi karena bebannya lebih banyak daripada pendapatan. Oke, tepat sekali, Mat. Oke, bagus bagus. Nah, jadi betul seperti yang dikatakan Ahmad tadi. Ketika beban lebih banyak dari pendapatan, maka hasilnya itu akan minus. Nah, setelah minus, maka di sini bukan lagi jadi laba bersih,
melainkan menjadi rugi karena hasilnya sudah menunjukkan minus, itu berarti kurang. Berarti kita mengalami kerugian itu. Nah, sedangkan di sini karena pendapatan lebih lebih besar daripada beban tadi, maka menghasilkan perjumlahan sebesar 6.100.000 dan ini enggak tidak minus ini. Maka hasilnya yaitu laba bersih tadi sebesar 6.100.000 tadi. Nah, dari sini sudah paham atau masih ada yang kurang paham? Bisa bertanya. Paham, paham. Oke, bentar. Oke, selanjutnya ada itu namanya laporan perubahan modal. Nah, laporan perubahan modal ini merupakan laporan keuangan yang dihasilkan perusahaan untuk menggambarkan peningkatan atau penurunan aktiva bersih dan kekayaan selama periode tertentu. Nah, fungsinya itu untuk perusahaan sebagai sumber data keuangan yang dimiliki oleh perusahaan agar kinerja dapat berjalan secara efektif dan efisien. Nah, jadi di laporan perubahan modal ini kita akan mengetahui itu seluruh modal modal yang terkumpul yang sudah kita jumlahkan dengan laba tadi. Nah, jadi apabila dalam perusahaan itu, wah modal kita nih sisa segini dan bisa melakukan pengeluaran segini saja. Nah, itu fungsinya tadi laporan perubahan modal. Jadi istilahnya nih kita disuruh mama kita nih ke pasar belanja. Nah, kita nih disangui 100.000 aja. Nah, jadi tukaran kita nih apa aja 100.000 tuh nah. Nah, jangan sampai lebih, misal lebih jadi berhutang istilahnya. Lain istilahnya bila kita disangui mama kita tuh 500.000. Nah, sakahandak kita aja hendak belanja apa gitu. Nah, jadi sama maksud laporan perubahan modal nih untuk mengetahui modal terakhir kita tuh berapa. Misalnya modal kita sedikit, maka pengeluaran kita harus kita kurangi lah istilahnya. Misalnya lebihan, ya bisa sewajarnya. Istilahnya menyesuaikan saja gitu. Oke. Nah, untuk data laporan perubahan modal ini, datanya itu seperti ini. Asti memulai usaha dengan menanamkan modal itu sebesar 28 juta. Itu ada di buku LKS sebelumnya di halaman 43. Kalau kalian ingin mencek bisa saja dicek. Nah, jadi lo Asti ini memulai usahanya dengan menanamkan modal sebesar 28 juta untuk usaha kantor jasa akuntan jaya. Lalu pada akhir bulan Asti ini mengambil uang perusahaan untuk keperluan pribadi atau yang diistilahkan itu private sebesar 1.200.000. Nah, dan kantor jasa akuntan jaya memperoleh laba bersih sebesar 6.100.000. Nah, dari modal sama private tadi itu sumber dananya itu ya di awal tadi di LKS halaman 43 itu ada. Atau mau lebih mudah lagi bisa kita mengecek di neraca saldo yang sudah disesuaikan tadi. Nah, di sini bisa di sini. Jadi Bapak ulangi sedikit untuk mengecek modal sama private tadi itu bisa dicek di buku halaman 43 atau dicek di neraca saldo yang sudah disesuaikan tadi, yang sudah kita susun pada minggu kemarin itu. Nah, di sini ada modal 28 juta, lalu private ada 1.200.000. Nah, lalu laba bersihnya tadi di mana? Nah, laba bersihnya tadi yang kita hitung tadi di laporan laba bersih. Oke.
Jadi bentuk laporannya seperti ini. Kantor Jasa Akuntan Jaya, perubahan modal per 31 Juli 2020. Di awal ada modal awal. Modal awal tadi ya ini. Asti memulai usaha menanamkan modal sebesar 28 juta. Nah, jadi modal awalnya itu 28 juta. Lalu selanjutnya ada laba bersih. Laba bersih yang sudah kita hitung di laporan laba rugi tadi. Kita masukkan saja 6.100.000. Lalu di sini ada Prime sebesar 1.200.000. Kenapa ini dikurungi? Karena akan dikurang. Lalu kenapa bentuk prep itu harus dikurang? Nah, karena kita kembali lagi ke unsur prep di awalnya, yaitu prep ini merupakan bentuk mengambil uang perusahaan untuk keperluan pribadi itu. Nah, jadi kita mengambil uang, otomatis uang perusahaan itu berkurang. Makanya di sini dikurang. Yang mana itu nanti akan kita kembalikan lah. Nah, makanya kita di sini untuk laba bersih dan prep itu dikurang dulu. Maka menghasilkan sebesar 4.900.000. Nah, setelah itu, setelah laba bersih dikurangkan prep ini tadi dapat hasilnya nih sebesar 4.900.000, lalu kita jumlahkan lagi dengan modal awal, yaitu 2.800.000 ditambah 4.900.000 dan menghasilkan namanya modal akhir. Modal akhir sebesar 32.900.000. Nah, untuk bagian di sini ada yang kurang paham kah? Atau ingin bertanya, silahkan. Ulun bertanya Kak, Amelia Sari. Oke, silahkan Amel. Pertanyaannya kan di sisi pasipa ada hutang dan modal. Misalnya menghitung laporan di neraca di sisi pasipa, apakah menggunakan modal di neraca saldo setelah menyesuaikan atau dilaporkan perubahan modal? Dah, itu aja Kak. Oke, untuk pertanyaan Amel itu bagus tuh. Jadi pertanyaan Amel itu lebih mengarah nanti ke laporan neraca. Nah, untuk laporan neraca nanti ada kita bahas di bawah sini. Nah, oke, bisa Bapak tampung dulu pertanyaannya tadi. Jadi Amel nanti Bapak jawab ya setelah kita menyelesaikan pembahasan mengenai perubahan modal ini dulu ya Mel. Inggih. Oke, sip sip. Boleh, boleh. Oke, ada yang ingin bertanya nih mengenai perubahan modal dulu. Wah, Amel sudah kada sabaran ini mau langsung ke neraca. Bagus, bagus. Berarti belajar nih dulu. Ulun Kak, Oke, silakan. Arcel Bulkes. apabila dalam transaksi tidak ada prep bagaimana Kak? Oh, oke. Ini bisa bisa ada ini dalam transaksi itu kasusnya tidak ada prep. Nah, bagaimana penjumlahannya? Bagus nih pertanyaannya, Bu. Boleh, boleh. Jadi kan misalkan nih Asti memulai usaha tadi menanamkan modal sebesar 28 juta. Tapi si Asti ini tidak ada mengambil prep. Jadi yang bagian sini sampai sini anggap aja tidak ada. Jadi soalnya tuh jadi seperti ini. Asti memulai usaha dengan menanamkan modal sebesar 28 juta untuk usaha kantor Jasa Akuntan Jaya. Lalu dan kantor Jasa Akuntan Jaya memperoleh laba bersih sebesar 6.100.000. Nah, lalu bagaimana itu apa namanya? Penjumlahannya di perubahan modal. Tentu di sini akan berbeda. Apabila prep tidak ada, maka ini dihilangkan saja. Dihilangkan.
bagian prepnya saja ya. Nah, lalu ditambahkan, langsung kita jumlahkan yaitu modal awal dengan laba bersih tadi. Jadinya 24.100.000, 24.100.000, 34.100.000. Nah, jadi kada usah lagi dikurangkan dengan prep tadi laba bersih, langsung saja dijumlahkan. Nah, bagaimana Arsel Bukis? Paham? Poin. Paham, paham. Oke, mantap. Yang lain ada pertanyaan lagi? Terus itu Pak, misalnya lo itu kan mengambil laba dari pribadi lo, dari kita seorang mengambil. Oh ya, Tapi kalau kalau lain pribadi Pak, kayak kebutuhan yang lain, itu cara ngitungnya masih sama kayak dikurang-kurang kayak itu tuh Kak, atau ada yang lain? oke. Shirley, bagus pertanyaannya. Untuk pengambilan transaksi dana lah istilahnya. Pengambilan dana bukan untuk pribadi, yaitu untuk perusahaan bahasa lainnya lah. Nah, jadi untuk perusahaan itu tidak berpengaruh di perubahan modal sini. Itu akan pengaruhnya nanti di pelajaran sebelumnya yaitu di sini. Neraca di neraca saldo nanti. Misalnya kita mengambil mengambil uh, mengambil modal itu gas buat beli apa ya? Meja lah, meja, kursi dan lain-lain atau lemari lah. Maka situ akan dibuat di sini saja nanti. Cukup di neraca saldo ini. Dan itu perhitungannya nanti tidak masuk ke apa namanya? Tidak masuk ke laporan perubahan modal tadi. Nah, cukup masuk di neraca saldo. Nanti di sini ditambahkan misalnya perlengkapan kantor tadi. Misalnya kita mengambil duit itu untuk membeli meja sebesar 1 juta, maka cukup ditambahkan saja di sini lagi menjadi 1.200.000 karena itu termasuk dalam perlengkapan kantor. Oh bukan, masuk ke peralatan kantor. Karena nah dijelaskan lagi perlengkapan dengan peralatan itu berbeda ya nak. Oke, jadi apabila misalnya perlengkapan itu adalah masa pakainya kurang dari 1 tahun. Contohnya itu seperti apa? Nah, contohnya itu seperti pulpen, buku. Nah, itu kurang dari 1 tahun pasti ganti. Beda dengan peralatan. Peralatan ini lebih dari 1 tahun tadi. Ya contohnya seperti meja, lemari, kursi. Nah, jadi kakak ulang supaya lebih jelas tadilah mengenai pertanyaan Shirley. Misalnya kita mengeluarkan uang bukan untuk keperluan pribadi, berarti untuk keperluan perusahaan, maka itu dimasukkan nanti ke neraca saldo. Di sini masukkan saja nanti. Tapi di jurnal dulu dari jurnal umum lalu diposting ke buku besar, baru nanti ke neraca saldo. Jadi misalkan tadi kan kita beli peralatan tadi itu sebesar 1 juta. Nah, langsung tambahkan saja di sini nanti sebesar 21 juta. Nah, bagaimana Shirley? Paham Pak. Hmm, oke. Oke, dari yang lain ada pertanyaan? Wah, kelas kali ini rame nih, aktif. Izin bertanya Kak, Oke, silakan. apabila perusahaan mengalami rugi, bagaimana perhitungannya? Oke, bagus nih pertanyaan. Wah, semangat, semangat Bapak ini ngajar di kelas nih. Jadi lo apabila rugi tuh, rugi perusahaan otomatis di sini bukan lagi laba rugi, laba bersih, melainkan menjadi rugi. Istilahnya kan tadi rugi 6.100.000. Nah, jadi penjumlahannya itu bukan lagi 28 juta ditambah ini, tambah 6.100.000, melainkan 28 juta dikurang 6.100.000 karena itu rugi. Nah, lain lagi kalau laba, bisa laba itu ditambah, kalau rugi itu dikurang. Nah, bagaimana Mat?
Bisa dipahami, Mat? Ayo, Mat. Tes, Mat. Oke, kayaknya sudah paham aja, Bang. Oke, kita lanjut ya. Lanjut kah? Bagaimana? Lanjutlah. Oke. Nah, kita ke bagian neraca lagi. Nah, jadi penjelasan neraca tadilah merupakan bagian dari laporan keuangan dari entitas bisnis atau perusahaan yang mencatat informasi tentang aset, kewajiban, dan ekuitas pemegang saham pada waktu itu. Oke. Jadi neraca ini hampir sama bentuknya. Itu uh, apabila pian mengingat-ingat di pelajaran sebelumnya itu hampir sama seperti persamaan dasar akuntansi. Ada sisi pasipa, ada sisi aktiva dan sisi pasipa. Aktiva tadi aset, sedangkan pasipa itu ada kewajiban dan ekuitas. Bahasa lainnya itu ini utang dan ekuitas itu modal. Nah, fungsi neraca ini untuk menaksir kesehatan uang perusahaan dan meramal keadaan arus kas di masa depan serta berfungsi untuk menganalisis likuiditas serta fleksibilitas keuangan perusahaan. Nah, jadi kita di neraca ini tertera tuh harta kita berapa, utang kita berapa, modal kita berapa. Jadi kita bisa mengecek gitu. Jadi itu tidak bisa asal-asalan kita manipulasi. Misalnya ada yang kurang dimasukkan atau ada yang hilang atau lupa dicatat, itu fatal akibatnya nanti. Nah, itu tuh bahasanya mencuntan duit perusahaan aja sawat hilang toh. Oke, dari pembahasan neraca tadi. Nah, datanya sama, kita ambil di neraca saldo setelah disesuaikan saja. Oke. Nah, oke. Untuk bentuk laporannya, laporan neraca nih. Nah, ada aktiva tetap dan ada aktiva lancar dan aktiva tetap tadi. Ini Bapak jelaskan dulu yang ini. Oke. Jadi pada data ini kita cukup mengambil bagian harta atau aktiva tadi. Nah, kita bisa melihat dari kode akun itu yang awalnya angkanya 1. Nah, 1111 sampai ini. Nah, jadi saldo-saldo di sini bisa kita masukkan, cuma kita pilih lagi. Yang mana itu tadi aktiva lancar dan mana tadi aktiva tetap. Nah, seperti yang dijelaskan sebelumnya sudah tahu lah aktiva lancar dan tetap itu. Aktiva lancar tuh ada kas, piutang, perlengkapan, asuransi dibayar di muka. Istilahnya kurang dari 1 tahun. Sedangkan aktiva tetap itu lebih dari 1 tahun. Hampir sama nih penjelasannya dengan peralatan dan perlengkapan tadi. Jadi kita pilih nih, kas, piutang usaha, perlengkapan, sama asuransi. Nah, kita masukkan dulu. Sesuai kan ini sama di data tadi ada kas, piutang usaha 10.400.000 sama ini 10.400.000. Kita dekatkan lagi. Nah, 10.400.000, 200, 300, 3.300.000. Nah, sama. Nah, untuk langkah awal kita jumlahkan dulu ini berapa totalnya. Yaitu totalnya sebesar 27.100.000. Lanjut lagi kita ke aktiva tetap. Nah, di sini saldo aktiva sisa 2 ini di sini.
peralatan kantor sama akumulasi penyusutan peralatan kantor sebesar 20 juta sama 400. Nah, peralatan kantor 20 juta. Lalu akumulasi penyusutan peralatan kantor 400. Kita kasih tanda kurung 400. Kenapa dikasih tanda kurung nih, Pak? Oh, jadi kan karena di sini posisinya itu berlawanan debit dan kredit, otomatis itu terjadi pengurangan. Atau kita pahami dari maknanya sendiri, akumulasi penyusutan peralatan kantor itu merupakan pengeluaran. Nah, jadi 20 juta tadi kita kurangkan dengan 400, maka menghasilkan 19.600. 19.600. Lalu langkah selanjutnya, jumlah aktiva lancar ini, salah, yang ini kita jumlahkan dengan yang ini, dan hasil jumlah aktivanya adalah sebesar 46.700. Oke, tadi ada pertanyaan dari Amel mengenai neraca. Mel, bisa ulangi pertanyaannya bagaimana, Mel? Pun Hadang membacakan. Ya, ya. Pertanyaannya kan di sisi pasipa ada hutang dan modal. Misalnya menghitung laporan di neraca. Di sisi pasipa, apakah menggunakan modal di neraca saldo setelah menyesuaikan atau dilaporkan perubahan modal? Itu aja. Oke, jadi pertanyaan Amel ini mengenai sisi sebelahnya lah dari neraca ini. Oke, kita pakai note aja dulu ya. Oke. Jadi kan di sebelah itu nanti kalau di ini kan di sisi aktiva tadi ini. Ini sisi aktiva. Sisi aktiva. Oke, apabila di sisi pasipa, tulis dulu. Pasipa. Maka di sisi pasipa itu ada kewajiban dan modal. Nah, lalu kita susun dulu. Kewajibannya ada apa saja sini? Kewajiban sama dengan utang lah. Jadi di sini ada utang usaha dan utang gaji. Nah, utang usaha dan upah. Tuh. Jumlahnya berapa ini? Nah, utang usaha 12.800.000, sedangkan utang gaji dan upah 1 juta. Oke, kita masukkan dulu 800. Oke. Nah, pertanyaan Amel tadi itu ini modal ini diambil di mana? Oke. Kalau baru mempelajari itu akan tersesat namanya. Ya. Jadi pertanyaan ini cukup bagus. Apabila tidak paham itu orang-orang biasa mengambil modal itu pasti di sini. Itu salah. Nah, coba saja kita ambil modalnya di sini sebesar 2.800.000. 28 juta. Sorry. Oke.
Maka di sini kita kembali ke rumus awal, itu ada namanya harta itu sama dengan kewajiban ditambah modal. Nah, ini pembelajaran sebelumnya di persamaan dasar akuntansi. Jadi kita jumlahkan dulu ini sebesar 13.800.000. Nah, 13.800.000 ditambahkan 28 juta, itu hasilnya cuma jumlah itu hanya sebesar 41.800.000. Nah, oke, ingat hasilnya 41.800.000. Sedangkan di sini 46 juta. Nah, sedangkan di laporan neraca ini menunjukkan kesesuaian kaidah. Jadi yaitu total aset itu sama dengan aset tadi, yaitu aktiva itu sama dengan kewajiban dan modal tadi, harus sama itu. Nah, sedangkan kita menghitung tadi di sisi kewajiban dan modal tadi cuma dapat 41 juta. Kenapa ini? Nah, salahnya itu di sini. Kita mengambil modal tadi dari sini. Yang benar itu mengambil modal ini dari laporan perubahan modal. Nah, laporan perubahan modal ini tadi ada ini modal akhir. Nah, yang ini 32.900.000 ini, yang ini yang kita ambil. Kita masukkan 32.900.000. Maka 13.800.000 kita jumlahkan dengan 32.900.000, hasilnya 46.700.000. Bisa deh kalian cek sendiri, kalian hitung sendiri. Rp46.700.000. Sama 46.700.000. Nah, jadi di neraca tadi seimbang. Berarti ini sudah benar gitu. Di sisi aktiva ada 46.700.000, sedangkan di sisi pasipa tadi sama. Hasil pasipanya 46.700.000. Nah, dari sini dulu ada pertanyaan kah? Kayaknya sudah mulai pusing. Pak, sebelum mencari neraca tuh kan ada namanya buku besar dan kapitulasi. Maksudnya tuh kenapa jadi kayak itu? Sebelumnya ada buku besar dan rekapitulasi. Itu kembali ke pembelajaran sebelumnya. Buku besar kan itu sama seperti postingan buku besar itu. Yaitu itu untuk menyusun, memilah akun-akun yang mana kas, yang mana peralatan kantor. Itu ada hubungannya juga di sini nanti, yaitu masuknya ke neraca sini. Kan di setiap transaksi selama 1 bulan itu, misalkan di tanggal 1 ada pengeluaran kas, di tanggal 5 ada pemasukan kas, lalu di tanggal 7 lagi ada pengeluaran kas. Nah, kita itu tidak tahu berapa totalnya. Makanya ada namanya buku besar. Buku besar ini tadi
fungsinya yaitu untuk mengklarifikasikan atau menggolongkan akun. Jadi misalnya tadi ada akun kas. Nah, kita buat itu sini, lebih mudahnya kita ambil sini saja. Buku besar. Nah, untuk buku besar tadi kurang lebih bentuknya seperti ini. Nah, di sini ada kolom bagian kas, lalu di bawahnya ada piutang. Kenapa harus membuat buku besar? Karena yang kita akan masukkan di neraca saldo nanti yaitu adalah hasil akhir di sini yang di tanda merah ini. Seandainya tidak dibuat ini, kalian pasti bakal bingung. Selama 1 bulan tuh transaksi kas itu ada berapa sisanya? Misalnya ada 3 transaksi atau lebih, itu pasti bingung menjumlahkannya bagaimana. Ribet bolak-balik buka apa istilahnya itu? Buka buku, melihat kwitansi lah istilahnya. Makanya ada namanya buku besar ini. Buku besar itu ya mempermudah kita melihat hasil akhir dari tiap-tiap akun. Nah, jadi kas tadi hasil akhirnya ada langsung 13.200.000. Lalu piutang usaha 10.400.000. Larinya lagi ya untuk menyusun neraca saldo buku besar tadi. Makanya dalam akuntansi itu sistemnya tidak bisa diubah dan tidak bisa diacak-acak dari tahap awal sampai akhir itu berurutan. Tidak bisa kalian langsung menyusun laporan laba rugi, tidak bisa. Kalian harus mulai dari jurnal umum, lalu posting lagi ke buku besar. Ya, dari situ dulu bisa dipahami lah. Bagaimana Arya nih? Paham. Oke, mantap. Ada pertanyaan lagi kah? Karena masih ada waktu nih, sekitar 6 menit lah. Kesan bertanya-tanya. Mau bertanya mengenai apa lagi? Pak, ulun Pak. Oke, silakan Putra. Mau Tadi kan di laporan perubahan modal. Oke, perubahan modal. Sini. Nah, tadi kan katanya pas peralatan dan perlengkapan itu diubah di neraca modal, tapi price masuk ke perubahan modal. Jadi yang mempengaruhi perubahan modal itu apa aja, Pak? Cuma price aja kah? Benar sekali. Yang masuk ke dalam perubahan modal itu cukup modal, laba, sama price. Ya, itu saja. Sedangkan yang lain itu tidak berpengaruh. Tapi ini sedikit kisi-kisi. Di pengalaman sebelumnya itu di ujian-ujian itu. Nah, ada soal bentuknya seperti ini, lalu dituliskan lagi di sini. Peralatan 10 juta, perlengkapan 10 juta. Sedangkan pertanyaannya, hitunglah perubahan modal. Nah, jadi fokus pada pertanyaannya, menghitung perubahan modal saja. Apa saja yang diperlukan dalam perubahan modal tadi? Cukup modal, laba, sama price tadi. Nah, cukup 3 ini saja. Sedangkan peralatan sama perlengkapan tadi itu cuma pengecoh dalam soal. Nah, itu apabila ada di UN lah. Bisa ada itu. Gimana, Putra? Paham?
Paham. Oke, mantap. Yang lain? Ada pertanyaan? Panas. Ada lagi kan? Kita sambil diskusi-diskusi aja nih. Atau ada penjelasan Bapak yang kurang ngeh di pemahaman kalian bisa kita. Atau mau kita sambil latihan kecil-kecil nih. Biar Bapak buatkan soal mengenai perubahan modal nih. Gimana? Oke, kita coba dulu ya. Kayaknya ini terlihat jelas lah di layar atau kekecilan. Kelihatan jelas. Oke, jelas-jelas. Oke, misalnya lah kita buat sini. Sini ada 20 juta. Repo-nya tambahi. Oke, tidak, kita kurangi saja. 8 juta. Laba bersih. Besar. Nah, seperti ini soalnya. Jadi, berapa modal akhir dari transaksi ini? Ada yang bisa? 21.300.000. 21.300.000. Oke. Kita ubah lagi. Soalnya di sini ada di sini nanti memperoleh. Oh, bukan memperoleh. Repo sama keterangan sini diketahui pendapatan sebesar 12 juta deh. Dan beban sebesar 8 juta. Oh, lupa nih. 12 juta sebesar 8 juta. Nah, siapa yang bisa ngitung ini? Ini Bapak 22 juta dapat 200. Gila, siapa tadi yang jawab? Kulon 22 juta 200. Mantap, mantap. Oke, ada pertanyaan lagi? Atau kita mau... Oh, sudah habis waktunya ya. Oke, mungkin pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Nah, Bapak ucapkan terima kasih sebelumnya yang yang sudah berhadir lah pada hari ini. Alhamdulillah Bapak semangat lah, istilahnya kelas ini aktif, banyak bertanya, banyak menjawab juga tadi. Nah, mungkin dari Bapak cukup sampai di sini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada salah kata, Bapak mohon maaf lah. Apabila ada pertanyaan, silakan ajukan aja lagi lewat chat kita diskusi ya. Nah, oke lah. Ya, ya Bapak tutup sudah. Silakan yang mau keluar diperbolehkan. Wah, mantap mantap.